Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari soal atau PR yang saya berikan beberapa minggu yang lalu. Nah, supaya kalian memahami atau mengerti apa yang akan dicari dalam soal ini, maka simak baik-baik penjelasan dari saya. Nah, di sini ada soal di mana 2x tambah y lebih dari sama dengan 12. Kemudian ada 5x tambah 8y lebih dari sama dengan 74. Dan ada x tambah 6y lebih dari sama dengan 24. Nah, yang pertama kita harus mencari sumbu x dan sumbu y untuk membuat grafik dari ketiga soal ini. Nah, yang pertama kita mencari 2x tambah y lebih dari sama dengan 12. Pertama-tama kita tulis dulu persamaannya, yaitu 2x tambah y lebih dari sama dengan 12. Nah, kalau misalnya yang dicari adalah sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Jadi dibalik ya. Atau kalau misalnya yang dicari sumbu y, berarti x-nya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Supaya memudahkan untuk membuat grafiknya. Nah, kemudian kalau sudah, berarti kita tulis, ini kan sumbu x sama dengan sumbu x, berarti y sama dengan 0. Berarti kita cari 2x ditambah y-nya sama dengan 0, kita tulis 0 sama dengan 12. Nah, seperti ini. Nah, 0 ini kamu pindah ke kanan, berarti 12 dikurang 0. Jadi 0, kalau sudah 0 berarti kita abaikan juga nggak apa-apa, nggak perlu dicari lagi. Berarti kita langsung aja 2x sama dengan 12, karena 12 kurang 0 sama dengan 12. Tidak lagi kalau di sini 1 ya. Kalau di sini 1 berarti 12 kurang 1. Tapi karena di sini 0 berarti langsung aja 12. Nah, ini masih ada 2x, maka dari itu kita kan mau mencari x, berarti ini masih harus kita selesaikan. Karena ini 2x, berarti 2 ini pindah ruas ke kanan. Kalau ini perkalian, 2x itu perkalian, maka ketika pindah ke kanan menjadi pembagian, berarti x sama dengan 12 dibagi 2. Berarti x sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini hasilnya. X-nya berarti 6. Nah, yang kedua yaitu kita mencari sumbu y. Kalau sumbu y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti kita tulis 2, karena tadi itu 2x ya. Karena soalnya itu 2x, berarti ini X-nya 0, berarti 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 12. Berarti 2 dikali 0 sama dengan 0, ditambah y sama dengan 12. Nah, karena ini 0 berarti langsung aja. Berarti ini positif y, berarti langsung kita tulis y sama dengan 12. Nah, kalau sudah y sama dengan 12 berarti sudah selesai, karena di depan y ini sama dengan 1. 1 ini bisa kita abaikan, berarti langsung aja y sama dengan 12. Atau bisa juga misalnya y sama dengan 12 bagi 1. Sama aja hasilnya, tapi lebih praktis y sama dengan 12, biar kalian tidak menghabiskan waktu. Nah, kita udah dapat nih x-nya sama dengan 6 yang satu, yang kedua y-nya sama dengan 12. Untuk memudahkan, kita buat tabelnya. Seperti biasa, x selalu di bawah y, kemudian kita tulis. Nah, kalau x-nya 0, berarti tadi x-nya 0, berarti y-nya sama dengan 12. Tulis. Kalau misalnya y-nya 0, ya, y-nya 0, berarti x-nya sama dengan 6. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, itu ada 5x ditambah 8y lebih dari sama dengan 74. Seperti tadi, berarti kalau dicari sumbu x, y-nya sama dengan 0. Langsung aja kita cari. Y-nya masukkan 0, berarti 5x ditambah 8 dikali 0 sama dengan 74. 5x ditambah 8 kali 0 sama dengan 0 sama dengan 74. Ini 0-nya kita abaikan, 5x sama dengan 74. Nah, karena ini masih 5x, belum x, berarti 5 ini kita pindah ke kanan, menjadi dibagi, berarti x sama dengan 74 dibagi 5. Nah, langsung kita bagi, berarti x sama dengan 74 dibagi 5 sama dengan 14,8. Nah, ini dia hasilnya. Untuk y-nya sama dengan 0, berarti x-nya 14,8. Kemudian kita cari sumbu y. Kalau sumbu y, seperti saya bilang tadi, berarti x-nya sama dengan 0. Berarti langsung aja kita tulis 5x, 5 dikali 0, ya, maaf salah, 5 dikali 0 tambah 8y
sama dengan 74. 5 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 8Y sama dengan 74. Nah, 0 ini kita abaikan, berarti langsung aja 8Y sama dengan 74. Berarti Y sama dengan, karena ini masih 8, berarti pindah ruas, berarti 74 dibagi 8. Berarti Y sama dengan 9,25. Ya, berarti 9,25. Berarti X-nya udah dapat, Y-nya udah dapat. Seperti tadi, untuk memudahkan membuat grafik, berarti kita tulis, kita gambarkan X, kemudian Y. Nah, seperti ini. Kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 9,25. Kalau misalnya Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 14,8. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada X tambah 6Y lebih dari sama dengan 24. Kita cari dulu sumbu X-nya. Kalau sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita cari Y-nya sama dengan 0, berarti X ditambah 6 dikali 0 sama dengan 24. Nah, X ditambah 6 kali 0 sama dengan 0, berarti sama dengan 24. 0-nya kita abaikan langsung, berarti X sama dengan 24. Karena di depan X ini adalah 1, berarti langsung aja X sama dengan 24. Jadi kalian nggak perlu membagi-bagi lagi, kecuali di depan X ini ada angka 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, langsung ke sumbu Y. Sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti langsung aja kita cari 0 ditambah 6Y sama dengan 24. 0-nya langsung kita abaikan, berarti 6Y sama dengan 24. Karena di depan Y ada angka 6, maka dari itu Y sama dengan 24 dibagi 6. Y sama dengan 24 bagi 6 sama dengan 4. Nah, ini hasilnya. Berarti langsung kita buat tabel lagi. X, kemudian Y, X 0, Y 0. Kalau misalnya X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Kalau misalnya Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 24. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita akan membuat grafik dari X dan Y yang udah kita cari dari ketiga soal tadi. Nah, yang pertama tadi kita ada mencari X-nya 0, Y-nya 12, kemudian X-nya 6, Y-nya 0. Berarti langsung aja, kalau misalnya X-nya tadi 0, berarti Y-nya 12. 0 itu berada di tengah-tengah, Y itu yang garis lurus ini, kalau X itu yang garis mendatar. Berarti kalau misalnya X-nya 0 di sini, berarti Y-nya 12. Berarti 12 itu ada di atas, anggap aja di sini. Nah, itu 12. Berarti titiknya ini. Kemudian yang kedua, kalau Y-nya 0, berarti di sini, berarti X-nya 6. X 6, berarti anggap aja di sini. Nah, ini 6. Nih, ini 6. Berarti kita garis nanti ya, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua yaitu X sama dengan 0. X-nya 0, berarti Y-nya 9,25. Kalau 9,25 berarti di bawah 12. Anggap aja di sini. Nih. 9,25. Kemudian kalau Y-nya 0 di sini berarti X-nya tadi 14,8. Karena 14,8 lebih dari 6, berarti anggap aja di sini ya. Nih. Ini 14,8. Kemudian ini tadi 9,25, yang ini 12. Nah, kalau sudah, kemudian soal yang ketiga, tadi X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. 4 berarti di sini, di dekat 6. Ini 4. Setelah itu, kalau Y-nya 0 di tengah-tengah, X-nya berarti 24. Oh, maaf, salah. Berarti kalau X-nya 0, ini bukan ya. Tadi terbalik. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Y4 tuh di sini. Nih, di bawah 9,25. Ini 4. Kemudian kalau misalnya Y-nya 0 berarti X-nya 24.
24 tuh di sebelah sini karena lebih dari 14,8. Anggap aja 24 itu di sini ya. Nah, karena ada 3 soal berarti udah. Nanti tinggal kita garis. Nah, ini sudah saya garis. Jadi untuk memudahkan juga ditentukan lagi yang mana yang nomor soal nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Biar nanti ketika menentukan titik temu antar garis itu mudah untuk mencarinya. Nah, ini tadi yang nomor 1 ada 6 dengan 12, kemudian nomor 2 ada 9,25 sama 14,8, kemudian nomor 3 ada 4 dengan 24. Nah, sudah saya tulis juga persamaannya untuk memudahkan. Nah, setelah ini kita tentukan dulu daerah penyelesaian. Nah, di soal itu ada tanda lebih dari sama dengan. Ketiga-tiganya itu menggunakan lebih dari sama dengan. Oleh karena itu, seperti yang saya sudah jelaskan di bulan lalu, kalau misalnya ada tanda lebih dari sama dengan, kalau grafiknya seperti ini, berarti daerah penyelesaian atau DP-nya berarti di sebelah kanan atau berada di atas. Karena ini mereng seperti ini, berarti DP-nya itu ada di kanan. Di mana? Oh, berarti di sini. Di kanan garis, berarti ini DP. Ini mudah karena tandanya lebih dari sama dengan semua. Berarti di sini DP. Berarti yang di bawah garis ini, dari sini di bawahnya ini diarsir. Nah, ini diarsir nih. Kalau mengarsir boleh pakai pulpen, pewarna untuk memudahkan. Nah, berarti yang bukan DP itu diarsir. Nah, setelah ini kita tentukan lagi titik temunya antar garis. Nah, di sini ada banyak titik temu antara garis dengan garis. Yang pertama yaitu kalian bisa lihat di sini ada 12 ya, di titik 12. Ini merupakan pertemuan garis dari nomor persamaan nomor 1. Nah, oleh karena itu ini merupakan titik garis yang pertama yaitu ini A, karena ini di atas berada di DP, daerah DP ya. Jadi kita itu mencari garis yang berada di luar arsiran atau berada di daerah DP. Nah, A ini termasuk berada di daerah DP di sebelah kanan sini. Kemudian yang kedua yaitu kita cari titik lagi. Kalau misalnya ini bukan, karena ini berada di dalam arsiran, jadi bukan DP. Jadi kita nggak ngambil ini. Berarti kita cari yang di luar. Nah, ini ada titik temu antara nomor 1, persamaan nomor 1 dan nomor 2, berarti ini titiknya. Nih, berarti ini B. Kemudian kita lihat lagi, ini masih daerah arsiran ya, ini masih daerah arsiran karena berada di dalam. Nah, ini yang berada di luar nih. Titik temu antara nomor 2 dan nomor 3. Jadi ini ya, karena berada di daerah DP, berarti ini C. Kemudian ini tidak, ini bukan ya, karena ini berada di daerah arsiran, berarti nggak mungkin ini. Kalau berada di luar lagi, nah ini. Berarti garis antar garis itu merupakan daerah untuk mencari titik temunya. Ini, karena ini berada di daerah DP atau daerah penyelesaian di sini. Berarti ini D. Nah, berarti ada 4 titik pertemuan dari grafik ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti dicari lagi nanti sumbu-sumbu dari ABCD ini. Nah, sekarang kita mencari titik temu antara ABCD tadi. Yang pertama, kita tentukan dulu dari titik temu yang A. Yang A ini kalau dilihat dari grafiknya itu menunjuk ke angka 12, di mana 12 itu terletak di Y. Hanya ini saja. Dan berarti kalau dia menyinggung sumbu X atau Y, berarti kalau misalnya ini kan di garis Y, berarti Y-nya itu langsung aja kita tulis. Y-nya sama dengan 12. X-nya berarti 0, karena berada di tengah-tengah sini. Ini ya. Atau kita bisa lihat tadi yang bersamaan nomor 1. Berarti kalau misalnya Y-nya 12, tadi X-nya berapa yang kita cari? Ternyata tadi yang kita cari adalah X-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya 12, X-nya sama dengan 0. Nih, Y12, X-nya sama dengan 0. Kalau sudah, berarti langsung aja kita tulis koordinatnya berarti X, Y. Berarti X-nya sama dengan 0, tulis X. Kemudian Y-nya sama dengan 12, berarti tulis 12. Nah, ini sudah selesai. Kemudian yang B, karena yang B itu kita belum mengetahui angka berapa. Di angka berapa ini X sama Y-nya, berarti kita langsung mencari B dengan cara
persamaan dari keduanya, yaitu tadi ini kan titik temu antara 1 dengan 2, berarti kita tulis persamaan 1 ini dan 2 untuk mencari X sama Y. Nih, jadi kita tulis 2X tambah Y sama dengan 12, kemudian 5X tambah 8Y sama dengan 74. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencarinya kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, yang pertama kita menggunakan metode eliminasi. Kalian masih ingat kan ini pelajaran SMP nih. Nah, kalau misalnya kita ingin menghilangkan X supaya bisa dicari Y, maka dari itu kita samakan dulu antara atas dengan bawah. Yang kira-kira bisa dikurang atau ditambah dengan angka di bawah ini, ya nanti hasilnya itu sama dengan 0. Bisa juga kalian kalau mau menghilangkan Y, berarti atas dengan bawah itu harus nanti angkanya itu kalau misalnya dikurang itu menghasilkan hasil 0. Nah, terserah mau menghilangkan X atau Y. Sekarang saya akan menghilangkan X. Nah, kalau misalnya menghilangkan X, berarti kita tulis ini yang di atas, ini yang di bawah, ini kali, ini kali. Kalau misalnya ingin menghilangkan X supaya nanti hasilnya adalah 0, ini plus, berarti nanti dikurang. Berarti 2 itu dikali dengan 5, yang bawah 5 itu dikali dengan 2. Kenapa demikian? Supaya nanti hasilnya kalau 2 dikali 5 sama dengan 10, 5 dikali 2 sama dengan 10, ketika nanti dikurang berarti 10 kurang 10 sama dengan 0. Ini habis. Kalau misalnya di sini ada angka 2, ini 3, berarti nanti 2 itu dikali 3 di atas. Kalau ini 3, berarti nanti dikali 2 di bawah. Supaya nanti 6 dikurang 6. Misalnya ya. Nah, ini kan 2 dengan 5, berarti 2 dikali 5. 5 sama dengan 10, 5 dikali 2 sama dengan 10, supaya nanti hasilnya 10 kurang 10. Nah, langsung aja, berarti atas dikali 5 semua, di bawah dikali 2 semua. Berarti 2 dikali 5 berarti sama dengan 10X, ditambah 5 dikali Y, berarti sama dengan 5Y, sama dengan 12 dikali 5 sama dengan 60. Kemudian yang ini kali 2 semua, yang bawah 5 dikali 2 sama dengan 10X, 2 dikali 8Y sama dengan 16Y, 2 dikali 74 sama dengan 148. Nah, ini dia. Kemudian supaya hasilnya adalah 0, berarti di sini dikurang 10X dikurang 10X sama dengan 0. 5Y dikurang 16Y sama dengan negatif 11Y, sama dengan 60 dikurang 148 sama dengan negatif, karena 60 lebih kecil daripada 148, berarti negatif 8. Kemudian 14 dikurang 6 sama dengan 8. Karena ini minus kesama minus, berarti nanti bisa dipositifkan, berarti menjadi 11Y sama dengan 88. Y sama dengan 88, karena ini depannya 11, berarti pindah ruas ke kanan menjadi dibagi. Y sama dengan 88 dibagi 11 sama dengan 8. Karena tadi udah dapat Y sama dengan 8, ini kan belum ada X-nya, berarti kita pakai metode substitusi. Substitusi itu memasukkan angka Y ini ke dalam persamaan ini. Kita cari persamaan yang paling kecil angkanya, berarti yang ini, 2X tambah Y sama dengan 12. Nah, karena tadi kita mengambil persamaan 2X tambah Y sama dengan 12 yang paling kecil ya, berarti langsung aja kita tulis 2X tambah Y sama dengan 12. Kemudian Y-nya yang 8 tadi kita masukkan ke sini, berarti 2X tambah 8 sama dengan 12. Karena ada angka 8 di sini, maka angka positif 8 di sini nanti akan pindah ke kanan. Positif pindah ke kanan menjadi negatif, berarti 2X sama dengan 12 dikurang 8. Kemudian kita turunkan lagi, berarti 2X sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4. Berarti X, karena di depan X ini ada angka 2, berarti sama dengan 4. Karena ini perkalian, berarti 4 dibagi 2. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2. Kemudian ini X sama Y-nya udah, berarti kita tulis koordinatnya. Koordinat tadi X, Y, berarti tulis X-nya 2, berarti 2, Y-nya 8, berarti 2,8. Berarti yang B koordinatnya 2,8. Kemudian kita cari yang C. Nah, yang C ini kita lihat
Ini titik temu antara persamaan nomor 2 dan nomor 3. Caranya sama, karena tadi X sama Y ini dari 2 dan 3 ini belum diketahui, maka pakai cara eliminasi seperti ini. Berarti kita tulis 5X tambah 8Y sama dengan 74. Kemudian X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, kali. Nah, misalnya ini kalau tadi kita menghilangkan X untuk mencari Y, sekarang kita ubah, yaitu menghilangkan Y untuk mencari X. Nah, berarti kalau misalnya ini kan Y-nya 8 dengan 6. Supaya nanti kalau dikurang atau ditambah menghasilkan 0, berarti ini bisa kita cari dengan angka, berarti ini dikali 3, ya ini dikali 4. Karena nanti ketika 8 dikali 3 sama dengan 24, kemudian 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi nanti 24 dikurang 24 sama dengan 0 atau habis. Berarti Y-nya nanti habis. Nah, langsung aja. Berarti 5X dikali 3 sama dengan 15X ditambah 8 dikali 3 sama dengan 24Y sama dengan 74 dikali 3 sama dengan 222. Nah, setelah itu ini yang 4 dikali X berarti 4X ditambah 4 dikali 6 sama dengan 24Y sama dengan 4 dikali 24 sama dengan 96. Nah, ini dia 24. Supaya hasilnya 0 berarti ini dikurang. Berarti 15 dikurang, karena ini 24 kurang 24 langsung aja 0, berarti nggak usah ditulis. Berarti 15 kurang 4 sama dengan 11X. Kalau yang ini sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Kemudian ini 126, berarti X sama dengan 126. Karena ini depannya 11, berarti pindah ke kanan menjadi dibagi per 11. Nah, 126 dibagi 11 berarti X sama dengan 126 bagi 11 sama dengan 11,45. Ini X ya. Kemudian nanti habis ini kita cari Y. Nah, karena ini X nya sama dengan 11,45, langsung aja kita pakai X tambah 6Y. Berarti X tambah 6Y sama dengan 24. X nya masukkan 11,45 tambah 6Y sama dengan 24. 6Y sama dengan 24, pindah ruas ke kanan menjadi kurang 11,45. Berarti 6Y sama dengan 12,55. Berarti Y sama dengan 12,55 dibagi 6. Nah, berarti Y sama dengan 2,09. Ini udah nih, berarti X-nya udah dapat 11,45, yang Y sama dengan 2,09. Nah, ini untuk yang C. Untuk yang D, kita lihat ini di garis pertemuan antara garis nomor 3 dan juga sumbu X. Maka dari itu, ini kan nomor 3 tadi 24, ini adalah X-nya. Berarti karena dia menyinggung sumbu X, berarti X-nya sama dengan 24. Karena hanya satu ini aja, berarti 24. Karena hanya ada satu persamaan nomor 3 ini, berarti X-nya sama dengan 24, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kita tulis seperti ini. X-nya sama dengan 24, Y-nya sama dengan 0. Berarti sumbunya X, Y, berarti tulis 24,0. Berarti ini X, ini Y. Untuk yang C tadi berarti sumbunya adalah X, Y, berarti 11,45, 2,09. Nah, ini sumbunya untuk yang C. Berarti dari A, B, C, dan D tadi kita udah dapat sumbu atau titik temu antara A, B, C, D, X sama Y-nya. Berarti nanti kita langsung masukkan ke persamaan-persamaan ini.
Langkah selanjutnya yakni kita mencari nilai optimum, atau kemarin yang dicari adalah harga minimal atau harga paling rendah untuk membeli obat flu agar meminimumkan harga atau meminimumkan uang yang dikeluarkan, yakni kita pakai X, Y, A, B, C, D yang udah kita cari tadi. Kemudian kita pakai persamaan 5X tambah 6Y sama dengan Z. 5X ini dari harga Fluin yang berharga 500 dan juga Fluon yang harganya 600. Kenapa 5 dan 6? Untuk disederhanakan, ini dalam 500 rupiah ya. Nah, kalau sudah, berarti langsung kita cari, kita masukkan yang A dulu. Ini X, ini Y, berarti di sebelah kiri X, di sebelah kanan Y. Berarti langsung masukkan ke persamaan ini, berarti 5 dikali X-nya adalah 0, berarti 5 kali 0, tambah 6 dikali 12 sama dengan 5 dikali 0 sama dengan 5. Ini sama dengan Z ya. Ini sama dengan Z. Berarti 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 6 dikali 12 sama dengan 72 sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 72. Berarti Z sama dengan 72. Karena ini dalam ratusan, berarti nanti sama dengan 0 ditambahkan 2. Karena ini dalam ratusan, 0-0-nya kan tadi hilang yang 2 nih. Nah, nanti ini kan hanya 72. Berarti kalau dalam rupiah, berarti tambahkan 0 belakangnya. Berarti 7.200 nanti. Nah, kemudian yang B itu di sini. Ya. Yang B langsung aja kita masukkan 5 dikali 2 ditambah 6 dikali 8 sama dengan Z. 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 6 kali 8 sama dengan 48 sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 48 tambah 10 sama dengan 58. Nah, ini langsung aja bisa kita tulis. Berarti Z sama dengan 7.200. Berarti yang ini sama dengan 5.800. 20 ini tahu ya dapat dari mana? Yaitu dapat dari tadi harga Fluin dan Fluon kan 0-nya di belakangnya 2, baik tinggal kita tambahkan 2. Kemudian yang ini, yang C, berarti kita tulis 5 dikali 11,45 ditambah 6 dikali 2,09 sama dengan Z. Yang 5 dikali 11,45 sama dengan 57,25 ditambah 6 kali 2,09 itu sama dengan 12,54 sama dengan Z. Berarti ini langsung kita jumlahkan, berarti sama dengan 69,79 sama dengan Z. Berarti ini sama aja dengan Z sama dengan 6.979 rupiah. Ya, karena tadi kan nolnya di belakang 2. Nanti kalau ini ada 2 angka di belakang koma, kalau dikali 02 berarti langsung menjadi 6.979. Kemudian yang D, ini ada X 24, berarti langsung kita masukkan 5 dikali 24 ditambah 6 dikali 0 sama dengan Z. 5 dikali 24 sama dengan 120 tambah 0 sama dengan Z. Berarti Z sama dengan 120, atau bisa juga Z sama dengan, karena ini tadi 0 kita tambahkan 2 di belakang, berarti nih jadi 12.000. Nah, dari harga yang udah kita cari, berapakah jumlah minimum? Berarti yang ini nih, yang 5.800. Ini harga minimum dari jumlah semuanya. Berarti hasilnya adalah supaya pasien flu sembuh, maka ini kan 5.800, berarti dia pakai yang B. Maka nanti kalian tulis di buku kalian, supaya pasien flu sembuh, maka pasien tersebut harus mengonsumsi atau harus meminum obat 2 kapsul Fluin dan 8 kapsul Fluon dengan biaya 5.800 rupiah. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dari semua yang udah kita kerjakan, yang udah kalian simak, ini dia hasilnya. Kalau misalnya ditanya harga maksimal untuk membeli supaya dia sembuh, berarti yang ini. Kalau harga minimum yang paling kecil, berarti yang ini.
Sampai sini paham ya? Semoga kalian paham. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan. Sekian materi dari saya, terima kasih.